Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fathiha Syabkia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan pembahasan soal hukum. Namun, jika teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Nah, kan mantap. Jadi, jika ada pertanyaan, saran, silahkan isi di kolom komentar ya. Dan saya akan berusaha menjawabnya dan akan kita bikinkan videonya nanti. Oke, saksikan. Andi umur 3 tahun, anak dari ibu yang bekerja di sebuah apotek sebagai TTK. Andi terpaksa dibawa ke rumah sakit karena Andi telah mengalami dehidrasi akibat diare yang dideritanya dari semalam. Dilaporkan sama ibu Andi bahwa tinja Andi encer, sering dan bercampur darah dan berbau busuk, sering muntah-muntah. Untuk menangani dehidrasi pada Andi, ibunya memberikan larutan gula garam pada Andi. Dari pemeriksaan dokter di rumah sakit, Andi positif diare spesifik yang disebabkan oleh amuba, dan kondisi Andi sekarang demam dengan suhu 39 derajat Celcius. Andi harus dirawat dan dipasang infus serta diberikan obat oral yang mengobati disenterinya. Apa nama kimia dari bahan yang digunakan ibu Andi tersebut? A. Glukosa dan natrium klorida. B. Sukrosa dan natrium klorida. C. Glukosa dan kalsium klorida. D. Sukrosa dan kalsium klorida. E. Glukosa dan magnesium klorida. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. Glukosa dan natrium klorida. Selanjutnya, Andi umur 3 tahun, anak dari ibu yang bekerja di sebuah apotek sebagai TTK. Andi terpaksa dibawa ke rumah sakit karena Andi telah mengalami dehidrasi akibat diare yang dideritanya dari semalam. Dilaporkan sama ibu Andi bahwa tinja Andi encer, sering dan bercampur darah dan berbau busuk, sering muntah-muntah. Untuk menangani dehidrasi pada Andi, ibunya memberikan larutan gula garam pada Andi. Dari pemeriksaan dokter di rumah sakit, Andi positif diare spesifik yang disebabkan oleh amuba, dan kondisi Andi sekarang demam dengan suhu 39 derajat Celcius. Andi harus dirawat dan dipasang infus serta diberikan obat oral yang mengobati disenterinya. Untuk menangani diare spesifiknya, apa jenis antibiotik yang dapat diberikan? A. Amoxicillin. B. Ampicillin. C. Ketoconazole. D. Metronidazole. E. Chloramphenicol. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Metronidazole. Selanjutnya, seorang tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di pabrik farmasi akan menetapkan kadar NaCl pada infus 0,9%. Prinsip reaksi apakah yang terjadi? A. Netralisasi. B. Reduksi. C. Oksidasi. D. Kompleksometri. E. Pengendapan. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. Pengendapan. Selanjutnya, untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kemudahan dalam pengawasan dan pengendalian narkotika di wilayah Indonesia, maka hanya satu perusahaan yang diizinkan oleh pemerintah untuk mengimpor, memproduksi, dan mendistribusikan obat narkotika.
Perusahaan farmasi yang memiliki kewenangan tersebut adalah A. PT Sanbe Farma, B. PT Indofarma, C. PT Kimia Farma, D. PT Berno Farma, E. PT Bio Farma. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. PT Kimia Farma. Selanjutnya, salinan resep adalah salinan yang dibuat oleh apoteker atau apotek, memuat semua keterangan yang terdapat dalam resep asli dan beberapa informasi lain. Fungsi salinan resep ini dapat sebagai ganti resep. Untuk obat yang diserahkan atau dilayani oleh apotek tersebut akan diberikan tanda khusus. Tanda khusus tersebut di atas adalah A. Det, B. Nedet, C. Ne iter, D. Iter pada kiri atas, E. Iter sebelah kiri salah satu sediaan. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. Det. Selanjutnya, faktur adalah tagihan yang menunjukkan jumlah yang harus dibayar oleh pembeli dalam kurung apotek kepada penjual dalam kurung PBF. Faktur dikirimkan bersama dengan perbekalan farmasi yang dipesan. Suatu apotek memesan amlodipin tablet 5 mg sebanyak 1 box, isinya 100 tablet. Harga pembelian dalam kurung HNA per tabletnya adalah Rp200. Dan potongan harga dari distributor adalah 5%. Berapakah nilai tagihan yang harus dibayar oleh apotek tersebut? A. Rp19.000, B. Rp19.500, C. Rp20.000, D. Rp20.900, E. Rp21.000. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Rp20.900, di mana HNA amlodipin 5 mg sama dengan 100 dikali Rp200 sama dengan Rp20.000. Potongan distributor 5%, 5% dikali 20.000 sama dengan 1.000. Jadi tagihan yang harus dibayar sebelum pajak Rp20.000 dikurang Rp1.000 sama dengan Rp19.000. Jadi tagihan yang harus dibayar plus PPN sama dengan Rp19.000 ditambah 10%, jadinya Rp20.900. Selanjutnya, seorang pasien laki-laki datang ke rumah sakit dengan keluhan anggota gerak bagian kiri melemah, lidah pelo, bicara tidak jelas, kesadaran menurun sejak 3 hari yang lalu. Beberapa di antara obat yang diberikan dokter adalah R. Metformin 500 mg tablet 3 kali sehari 1 tablet, Simvastatin 20 mg tablet 1 kali sehari 1 tablet, vitamin K injeksi 2 kali sehari intravena, transamin injeksi 3 kali sehari intravena. Apakah efek terapi yang diharapkan pada resep nomor 3 dan 4? A. Penghentian pendarahan, B. Antitrombosit dalam kurung antiplatelet, C. Antikoagulan, D. Menurunkan gula darah, E. Menurunkan kolesterol. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. Penghentian pendarahan. Selanjutnya, seorang pasien laki-laki datang ke rumah sakit
dengan keluhan anggota gerak bagian kiri melemah, lidah pelo, bicara tidak jelas, kesadaran menurun sejak 3 hari yang lalu. Beberapa di antara obat yang diberikan dokter adalah R. Metformin 500 mg tablet 3 kali sehari 1 tablet, Simvastatin 20 mg tablet 1 kali sehari 1 tablet, vitamin K injeksi 2 kali sehari intravena, transamin injeksi 3 kali sehari intravena. Apakah efek terapi yang diharapkan pada resep nomor 1? A. Penghentian pendarahan. B. Anti trombosit (antiplatelet). C. Antikoagulan. D. Anti diabetes. E. Menurunkan kolesterol. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Anti diabetes. Selanjutnya, seorang pasien laki-laki datang ke rumah sakit dengan keluhan anggota gerak bagian kiri melemah, lidah pelo, bicara tidak jelas, kesadaran menurun sejak 3 hari yang lalu. Beberapa di antara obat yang diberikan dokter adalah R. Metformin 500 mg tablet 3 kali sehari 1 tablet, Simvastatin 20 mg tablet 1 kali sehari 1 tablet, vitamin K injeksi 2 kali sehari intravena, transamin injeksi 3 kali sehari intravena. Apakah efek terapi yang diharapkan pada resep nomor 2? A. Penghentian pendarahan. B. Anti trombosit (antiplatelet). C. Antikoagulan. D. Anti diabetes. E. Menurunkan kolesterol. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. Menurunkan kolesterol. Selanjutnya, seorang tenaga teknis kefarmasian (TTK) ditunjuk sebagai tim perencanaan obat di IFRS. TTK ini diminta untuk menghitung perencanaan obat amoksisilin untuk dipersiapkan tahun 2018. Pemakaian amoksisilin tablet selama tahun 2017 Januari sampai Desember sebanyak 150.000 tablet. Untuk pemakaian selama 10 bulan. Pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan. Sisa stok per 31 Desember 2017 adalah 50.000 tablet. 1 box tablet amoksisilin 100 tablet. Berapakah pemakaian amoksisilin tahun 2017 dalam kurun 12 bulan? A. 700.000. B. 750.000. C. 800.000. D. 900.000. E. 950.000. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. 900.000, di mana pemakaian amoksisilin tahun 2017 untuk pemakaian 10 bulan dalam kurun Januari Desember 750.000 tablet. Terjadi kekosongan 2 bulan, sisa stok tahun 2017 50.000 tablet. Jadi rata-rata pemakaian per bulan sama dengan 750.000 dibagi 10 sama dengan 75.000 tablet. Jadi pemakaian amoksisilin tahun 2017 dalam kurun 12 bulan 75.000 dikali 12 sama dengan 900.000 tablet. Selanjutnya, seorang tenaga teknis kefarmasian (TTK) ditunjuk sebagai tim perencanaan obat di IFRS. TTK ini diminta untuk menghitung perencanaan obat amoksisilin untuk dipersiapkan tahun 2018. Pemakaian amoksisilin tablet selama tahun 2017 dalam kurun Januari sampai Desember sebanyak 750.000 tablet. Untuk pemakaian selama 10 bulan. Pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan. Sisa stok per 31 Desember 2017 adalah 50.000 tablet. 1 box tablet amoksisilin isinya 100 tablet. Metode pengadaan yang tepat.
digunakan oleh TTK adalah A. Pareto, B. Konsumsi, C. Epidemiologi, D. Fan, E. ABC. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya B. Konsumsi. Selanjutnya, seorang tenaga teknis kefarmasian bekerja di bagian peracikan obat sitostatika. TTK wajib mengikuti SOP K3 dalam peracikan obat karena berisiko terhadap TTK. Rumah sakit sudah menetapkan K3 dalam setiap kegiatan yang berlangsung di rumah sakit. Apa persyaratan personal TTK di bagian ini? A. Petugas mendapatkan pelatihan teknik obstetrik. B. Petugas wanita yang bersedia walau dengan kondisi hamil. C. Petugas TTK harus bersedia walau kondisi sakit. D. Petugas menggunakan baju perlengkapan pelindung. E. Petugas terlibat mengikuti pemeriksaan laboratorium sehari sebelumnya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Petugas menggunakan baju perlengkapan pelindung. Selanjutnya, seorang tenaga teknis kefarmasian bekerja sebagai staf administrasi pengadaan barang farmasi di rumah sakit. TTK ini bekerja menyeleksi dan menerima barang farmasi dari pemasok. Apa yang harus diamati oleh TTK saat kegiatan ini? A. Banyaknya diskon diberikan. B. Banyaknya bonus barang farmasi. C. Ketersediaan barang terjamin. D. Kenalan pejabat rumah sakit. E. Harga di bawah standar. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Ketersediaan barang terjamin. Selanjutnya, kegiatan distribusi obat dan alat kesehatan dalam perbekalan farmasi di rumah sakit X menggunakan unit dose dispensing system (UDD). Seorang TTK diminta menjalankan sistem UDD di distribusi perbekalan farmasi. Apa kelebihan dari sistem distribusi di atas sebagai staf TTK di rumah sakit? A. Obat dan alkes di ruang perawatan. B. Obat diberikan oleh perawat. C. Pemantauan obat dapat terlaksana. D. Waktu pelayanan lebih lama. E. Jumlah tenaga farmasi banyak. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Pemantauan obat dapat terlaksana. Selanjutnya, salep penisilin menggunakan natrium benzoil penisilin dan prokain benzoil penisilinum. Merupakan antibiotik yang akan mengalami kemunduran khasiatnya di dalam larutan berair, terutama apabila tidak didapar. Apakah dasar salep yang digunakan agar diperoleh salep yang bagus? A. Dasar salep hidros. B. Dasar salep anhidros. C. Dasar salep berlemak. D. Dasar salep hidrokarbon. E. Dasar salep sejuk. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Dasar salep hidrokarbon. Selanjutnya, sediaan stok salep antimikroba di apotik. Beberapa di antaranya mempunyai masa kadaluarsa tinggal 2 bulan lagi. Sedangkan penjualan obat tersebut tidak berjalan. Apakah yang harus dilakukan terhadap obat tersebut? A. Tetap dijual seperti biasa sampai laku terjual. B. Dipisahkan dari obat yang jauh masa kadaluarsanya. C.
C. Dikembalikan ke BBF untuk ditukar dengan obat yang sama dengan masa kadaluarsa yang jauh. D. Ditawar ke pasien yang membutuhkannya. E. Dijual ke toko obat. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Dikembalikan ke PBF untuk ditukar dengan obat yang sama dengan masa kadaluarsa yang jauh. Selanjutnya, obat topikal antibiotik tersedia dalam bentuk salep, krim, dan obat cair. Umumnya digunakan untuk mengatasi infeksi pada permukaan kulit. Obat kulit topikal antibiotik tersebut mengandung obat tunggal atau dikombinasi. Salah satunya dikombinasi dengan obat kortikosteroid. Apakah kegunaan obat kombinasi ini? A. Untuk mendapatkan spektrum kerja yang luas. B. Untuk mengurangi terjadinya resistensi. C. Untuk mengatasi fungi. D. Untuk mengatasi sensitasi kulit. E. Untuk mengatasi radang dan infeksi bakteri. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. Untuk mengatasi radang dan infeksi bakteri. Selanjutnya, seorang pasien mendapat antihiperlipidemia, mengalami pendarahan di gusi dan mudah mengalami memar. Apakah obat antihiperlipidemia tersebut? A. Atorvastatin. B. Kolesteramin. C. Gemfiprozil. D. Niacin. E. Probukol. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. Probukol. Selanjutnya, seorang pasien datang ke apotek ingin menebus obat hipertensi inderal tablet. Di apotek tidak tersedia obat tersebut dan yang ada obat generiknya. Pasien menyetujui untuk diganti dengan obat generiknya. Apakah nama generik obat tersebut? A. Amlodipin. B. Verapamil. C. Clonidin. D. Propanolol. E. Captopril. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Propanolol. Selanjutnya, seorang ibu rumah tangga datang ke apotek karena keluhan diare. Berkonsultasi dengan apoteker, beliau menyarankan meminum seduhan daun sirih dan jahe. Apakah nama latin herbal tersebut yang berasal dari folium? A. Psidium guayava. B. Piper betel. C. Zingiber officinale. D. Piper nigrum. E. Zingiberaceae. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya B. Piper betel. Jika ada pertanyaan, saran dan masukan, silakan isi di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.